Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Maurentiana Yulin Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HAM. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang paling pertama, kita harus mengetahui tentang pengertian tentang HAM. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. HAM-nya adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperilaku kemanusiaan. Yang kedua, ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM yang pertama yaitu hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut untuk diserahkan kepada pihak lain. Yang ketiga, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Dan yang keempat, dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, budaya. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Yang pertama, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Yang berikutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama, nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Yang berikutnya adalah sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan Maha Esa ini terdapat nilai yang pertama, hormati dan bekerja sama antara umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki nilai-nilai yang pertama, menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendakan kepada orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. Dan yang terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat ini. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang HAM. Semoga bermanfaat. Terima kasih.